Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai BKD atau bahan kinerja dosen. Jadi ini suatu yang menjadi kewajiban bagi dosen setiap akhir semester atau setelah pemrosesan nilai atau akhir semester itu untuk melaporkan kinerjanya. Kinerja ini memang terdiri dari pendidikan, kemudian terdiri dari penelitian, dan terdiri dari pengabdian. Nah, ini kewajiban dosen yang harus dilaporkan. Nah, untuk dosen yang di bawah naungan Kemenag, khususnya yang swasta ini tentu saja ada di Kopertais. Misalnya kalau di Jakarta, misalnya Kopertais 1 Jakarta. Nah, jadi sekali lagi BKD itu adalah bahan kinerja dosen yang harus dilaporkan setiap akhir semester seperti itu. Jadi pertama, untuk membuka pengisian BKD ini, pertama kita buka website Kopertais 1 misalnya. Kalau Jakarta atau di sekitar Jakarta, Banten, itu adalah buka website Kopertais 1. Nah, setelah terbuka websitenya, maka akan ada akun yang harus diisi. Misalnya adalah nomor NIDN dosen. Nah, nanti isi nomor NIDN-nya, kemudian isi passwordnya juga. Setelah itu akan masuk ke akun si dosen yang bersangkutan. Nah, di sana setelah akun bisa masuk, kita bisa masuk, maka ada beberapa komponen yang harus diisi gitu. Misalnya adalah pendidikan, penelitian, kemudian pengabdian. Nah, pendidikan ini terdiri dari, nanti klik itu soal pendidikan, nanti kita harus mengupload data-data yang harus disiapkan. Pertama adalah SK mengajar. Jadi si dosen itu dianggap sah mengajar di universitas atau di suatu lembaga pendidikan tersebut. Itu harus diisi, nanti diupload itu yang namanya SK mengajar. Di sana ada persetujuan dan juga ada jadwalnya juga. Nah, di sana itu sebagai bukti dia mengajar. Jadi mata kuliah apa yang dia ajar, lalu ada SK-nya, kemudian ada jadwalnya. Nah, setelah itu apalagi yang harus diisi, yaitu di sana di poin pendidikan itu ada bukti mengajar apa. Nah, kalau SK mengajar, nanti surat penugasan, terus buktinya apa, yaitu nanti jadwal. Nah, kalau bukti aktivitasnya apa, yaitu nilai. Jadi mengupload nilai, jadi form nilai kita masukkan, upload. Kalau ada lektor progresnya juga, karena itu penting juga sebagai bukti si dosen ini telah melaksanakan kewajibannya dari awal perkuliahan sampai UAS, biasanya seperti itu, diupload dan di PDF-kan semuanya. Nah, jadi berapa mata kuliah yang dia mengajar, yang minimal harus pengajaran itu ya 6. Pengajaran tuh 6 SKS. Nah, di sini untuk dosen yang punya jabatan, misalnya dia sebagai ketua prodi atau sebagai menjabat sebagai pejabat di sana, itu dikatakan sebagai dosen DT. Nah, dosen DT ini adalah dosen dengan punya jabatan dan punya kewajiban, sehingga konsekuensinya dia diberikan keringanan untuk tidak terlalu diwajibkan menulis penelitian. Maka dosen DT ini hanya mengupload saja laporan dia mengajar, SK-nya saja, dan bukti-bukti surat bahwa dia mengajar, itu saja. Nah, kalau ada penelitian itu lebih bagus gitu. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke poin